Langsung mawon ingkang pertama inggih menika badhe kula waosake sejarah Mbah Yasin nggih. Jadi niki kangge pengalaman ingkang artosipun sejarah ulama, sejarah ambiya niku kangge suri tauladan ingkang kita ambil manfaatipun dan kita ambil hikmahipun sebagai uswah hasanah. Nama asli Mbah Yasin adalah Sukandar. Namanya Jawa Pak Rian. Nama Yasin adalah nama baru setelah beliau pulang dari menunaikan ibadah haji. Mbah Yasin dilahirkan di desa Kajen, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati. Tanggal lahirnya tidak dapat diketahui secara pasti. Ayah Mbah Yasin bernama Haji Amin. Ketika belum haji bernama Tasmin, Pak Tasmin. Dan ibunya bernama Salamah. Jadi Mbah Yasin itu keturunan Mbah Mutamakin. Silsilah Mbah Yasin secara lengkap adalah dari Sultan Hadiwijaya, Joko Tingkir. Kemudian Joko Tingkir punya putra bernama Abdul Halim yang mendapat julukan Mbah Benowo Kuncen, yaitu ada di Tuban, yang bergelar Sumo Hadiningrat. Mbah Benowo Kuncen punya putra Sayyid Ali yang bergelar Sumo Hadinegoro. Sumo Hadinegoro punya putra bernama Kiai Haji Ahmad Mutamakin Kajen. Kiai Haji Ahmad Mutamakin Kajen punya putri bernama Ibu Alfiyah yang bergelar Mbah Gudek. Konon ketika masih kecil beliau ini sering bermain-main, kemudian dia itu pipinya kotor karena ada semacam kunir gitu ya, sehingga dijuluki Gudek. Maka Mbah Gudek itu julukan bagi Mbak Alfiyah. Mbak Alfiyah punya putra bernama Muhammad Soleh yang makamnya di Kajen sebelah timur Mbah Mutamakin. Mbah Muhammad Soleh punya putra Mbah Muhammad Ali Kajen, makamnya juga di Kajen sebelah timur Mbah Mutamakin. Mbah Muhammad Ali punya putra Mbah Tasmin atau Kiai Haji Amin. Mbah Tasmin punya putra Mbah Yasin atau nama aslinya Mbah Sukandar ini. Mbah Yasin memiliki saudara 3 laki-laki dan 5 perempuan, yang secara berurutan saudara Mbah Yasin sebagai berikut: 1 Mbah Umi, yang kedua Mbah Sulaiman, yang ketiga Mbah Halimah Sa'diyah, yang keempat Mbah Zakaria, yang kelima Mbah Satariyah, yang keenam itu Mbah Yasin. Kemudian yang ketujuh Mbah Subadar yang ada di Mesuk, yang terkenal dengan Mbah Muhammad Subadar itu adalah ponakan Mbah Yasin. Kemudian yang terakhir Mbah Solihatun yang ada di Jebule. Pada masa kanak-kanak beliau sudah menjadi yatim piatu sebab ayah beliau meninggal saat pergi haji ke Makkah dan dimakamkan di Robil, yaitu makam yang ada antara Makkah Madinah. Setelah ayahnya meninggal dunia, beliau diangkat anak oleh Mbah Abdus Salam. Mbah Abdus Salam itu ayahnya Mbah Abdul Salam. Kemudian pada masa remajanya beliau menuntut ilmu pengetahuan agama di berbagai pesantren, di antaranya pesantren Sidogiri Pasuruan. Saat itu pengasuhnya adalah Mbah Nawawi. Kemudian ke pesantren Bangkalan. Pada saat itu pengasuhnya Mbah Khalil yang terkenal ahli nahwu itu, dan konon yang menemukan nahwu yang ada di Jawa utawi iki-iku itu penemunya Mbah Khalil Bangkalan. Kemudian ke pesantren Pekalongan yang pada saat itu pengasuhnya Mbah Amir bin Idris. Dan masih banyak lagi pesantren yang pernah disinggahi Mbah Yasin. Setelah Mbah Yasin beranjak dewasa, beliau ingin mencari pendamping hidup. Akhirnya Mbah Yasin dijodohkan dengan Mbah Abdus Salam, dan kebetulan lewat mimpi ada istikharah jodohnya Mbah Yasin itu seorang wanita yang ada di Jekulo Kudus yang bernama Muti'ah. Tanggal kelahirannya Mbah Muti'ah tidak diketahui secara pasti, tapi Mbah Muti'ah ini adalah keponakan dari Mbah Sanusi.
karena ibunya bernama Munisih, itu saudaranya Mbah Sanusi, dan ayahnya bernama Kiai Haji Yasir yang ada di Jekulo. Kiai Haji Yasir merupakan orang pertama yang mendirikan pesantren di desa Jekulo. Hal ini dapat dibuktikan melalui pengakuan Mbah Abdullah Salam Hajen yang pernah mengkaji kitab Tafsir Munir, ya. Mbah Abdullah itu pernah bercerita ngaji Tafsir Munir sampai khatam di Jekulo. Akan tetapi pesantren beliau kurang mendapat perhatian pada saat itu, sehingga keberadaannya semakin lama semakin tidak dikenal. Oleh karena itu, secara formal Mbah Yasin lah yang mendirikan pesantren pertama di desa Jekulo. Pernikahan Mbah Yasin dengan Mbah Mutiah dikaruniai 4 putra, 4 anak, ya, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Anak yang pertama adalah Bu Hajah Nafisatun yang menjadi istrinya Kiai Haji Muhammadun Pondoan. Anak yang kedua yaitu Kiai Muhammad yang sebagai pengasuh Pondok Pesantren Al-Kaumaniyah. Yang ketiga Ibu Muslimah yang menjadi suaminya Kiai Haji Hanafi. Kemudian yang keempat Kiai Haji Sanusi yang beliau sekarang masih hidup, yang rumahnya di sebelah utara kita ini. Seluruh kehidupan Mbah Yasin dicurahkan untuk kepentingan agama. Kehidupannya sederhana, sikapnya egaliter. Beliau lebih mengedepankan nilai-nilai sufi dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Ketika tinggal di desa Jekulo, Mbah Yasin berguru pada seorang sufi yang sangat luas pengetahuan ilmunya. Guru tersebut bisa dikategorikan sebagai seorang waliullah. Namanya adalah Mbah Sanusi. Di Mbah Sanusi itu dalam ilmu sufinya lebih tinggi, sehingga beliau kalau ada sesuatu itu selalu berguru kepada beliau. Akan tetapi hubungan beliau dengan gurunya ini harus putus, karena pada hari Jumat Kliwon pada tanggal 17 Syawal sang guru pulang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mbah Yasin benar-benar merasa kehilangan, mengingat Mbah Sanusi adalah orang yang hebat yang dapat memberikan sinar terang dalam menyusuri kehidupan sufinya. Di samping memiliki seorang guru sufi yang hebat, Mbah Yasin juga memiliki teman dekat yang sekaligus merupakan kakak iparnya dan juga memiliki ilmu yang sangat luas. Beliau adalah bernama Kiai Haji Dahlan. Beliau adalah kakak kandungnya Ibu Mutiah. Hubungan mereka berdua begitu dekat karena di samping masih saudara, mereka juga ada kecocokan dalam bidang ilmu pengetahuan. Keduanya dianggap sebagai top figur waktu itu, meskipun masih ada tokoh-tokoh lain yang ada di desa Jekulo. Mbah Yasin memiliki jasa yang sangat luas untuk membangun masyarakat Jekulo yang religius. Di antara jasa yang telah diberikan Mbah Yasin kepada masyarakat Jekulo pada khususnya dan umat Islam pada umumnya ialah berdirinya pesantren Al-Kaumaniyah. Pesantren Al-Kaumaniyah dulu dikenal dengan nama pesantren Bareng. Pesantren ini terletak di desa Jekulo, kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus. Pesantren ini bisa dibilang sebagai pesantren kuno, mengingat pesantren ini didirikan pada tahun 1918. Ini sumber dari Kiai Muhammad, Bapak Kawulo saking Mbah Yasin. Dia ada tulisan tangan yang beliau sampaikan bahwa pesantren ini didirikan 1918. Pembangunan pesantren ini dilatar belakangi banyaknya anak-anak yang ingin menuntut ilmu agama atau ngaji di rumah Mbah Yasin. Melihat kenyataan tersebut, Mbah Sanusi ya sebagai guru Mbah Yasin menyarankan kepada Mbah Yasin untuk membuat tempat yang khusus buat belajar agama atau ngaji. Kemudian dengan senang hati Mbah Yasin merespon anjuran Mbah Sanusi tersebut, sehingga pada tahun 1918 itulah dibangun pondok pesantren Al-Kaumaniyah.
Dimana untuk dindingnya Mbah Sanusi menawarkan bambu miliknya. Setelah ada perintah tersebut, santri pertama Mbah Yasin itu namanya Haji Abdul Hamid, dibantu santri-santri yang lain mengambil dan menganyam bambu milik Mbah Sanusi. Haji Abdul Hamid merupakan orang pertama yang menjadi Bilal di Masjid Jami Baitus Salam ini. Karena pada waktu itu belum begitu banyak santri yang belajar, sehingga belum secara resmi dianggap sebagai pesantren. Pesantren Al-Qaumaniyah baru secara resmi berdiri sebagai pesantren pada tahun 1923. Jadi ketika niku Mbah Sanusi maringi pring, Pak. Pringin niku dianyam terus dikumno peceren. Lah bambunya itu sampai sekarang masih nih. Ini Mbah Sanusi ini. Niku 1918. Kenang-kenangane Mbah Sanusi jadi pondok A sing madhep ngetan ini. Ini yang pertama ini, Pak. Setelah ini baru ada yang pondok A yang menghadap ke barat. Baru setelah itu ada pondok B, setelah itu ada pondok C. Nama Al-Qaumaniyah sebenarnya adalah nama yang hanya untuk memudahkan pembaca. Karena pada masa Mbah Yasin pesantren ini belum diberi nama. Walaupun demikian para santri pada waktu itu menyebutnya dengan nama Pondok Bareng. Secara historis, nama Pondok Bareng terjadi karena setiap santri berasal dari luar kota yang hendak ngaji ke pesantren Jekulo dengan menggunakan jasa angkutan kereta api. Karena pada saat itu kendaraan umum masih jarang, sehingga setiap mau turun selalu menyebut nama Bareng. Karena secara kebetulan stasiun kereta api masuk wilayah Dukuh Bareng, Desa Hadipolo, akhirnya kebiasaan tersebut para santri menyebut nama pesantren Mbah Yasin dengan nama pesantren Bareng. Yang saking Cirebon, yang dari Batang, yang dari Pemalang itu akhirnya menyebut dengan nama Bareng. Tidak beberapa lama setelah Mbah Yasin secara resmi membuka pesantren, banyak santri yang berdatangan. Pada saat itu santri yang menetap di pondok rata-rata sudah cukup dewasa dan ilmunya sudah cukup tinggi. Maka Pondok Bareng terkenal dengan nama Pondok Tabarukan. Jadi rata-rata seperti para santri yang dulu mondok di sini itu sudah dewasa. Menurut para santri Mbah Yasin seperti Kiai Haji Ahmad Bashir, Kiai Haji Hanafi, dan santri lainnya, dulu waktu di pondok pesantren Bareng tidak boleh makan lauk pauk yang ada nyawanya atau makan makanan yang enak-enak. Jadi ini kudu riyadoh, ya, poso nyireh. Bahkan pada saat menjalani riyadoh Asma Tapel Adam, Pak, yang 3 hari 3 malam tidak boleh makan itu, Mbah Yasin menunggui sendiri para santrinya berzikir di Masjid Baitus Salam. Dhisik yang durung Baitus Salam nggih, akhir masjid. Para santri yang berpakaian putih-putih membuat suasana di masjid mirip suasana musim haji di Makkah Al-Mukarramah. Jadi nek tapel adam niku kan lakone 3 dina 3 bengi, ora untuk mangan ora untuk ngombe, kanggo pakaian ihram. Niku Mbah Yasin nunggoni ngantek khatam. Bukti di atas menunjukkan bahwa pondok pesantren Bareng memiliki spesifikasi atau ciri khusus sebagai pesantren riyadoh. Meski ciri khusus tersebut tidak melupakan tujuan esensi pesantren, yaitu mengkaji ilmu agama. Setelah Mbah Yasin mengajar para santri kira-kira selama 35 tahun, tepatnya pada hari Rabu Pon tanggal 30 Desember 1953 Masehi, beliau wafat. Setelah Mbah Yasin wafat, pesantren Bareng diteruskan oleh Kiai Muhammad. Setelah beberapa tahun pondok Bareng tanpa nama, maka Kiai Muhammad memiliki inisiatif untuk memberi nama agar pesantren ini mudah dikenali oleh banyak santri. Tepatnya pada tahun 1979 Masehi, pesantren ini diberi nama Pesantren Al-Qaumaniyah. Nama ini dinisbatkan pada nama Dukuh Kauman yang merupakan bagian dari beberapa dukuh yang ada di Sanjekulo. Kemudian santri-santri Mbah Yasin
Di antara ulama-ulama yang pernah mengaji di pesantren Al-Qawaniyah adalah Kiai Muhammadun Pondohan Pati, Kiai Haji Hambali Mbijen Kudus, Kiai Haji Makmun Balai Tengahan Kudus, Habib Muhsin Pemalang, Kiai Muhammad Zain Jebulek, Kiai Haji Hanafi Jekulo, Kiai Haji Ahmad Bashir Jekulo, Kiai Haji Soleh yang ada di Kalisari Sayung. Karena Mbah Yasin merupakan salah satu waliullah, ada beberapa karomah yang pernah diceritakan kepada saya, yaitu karomah Mbah Yasin bisa kita saksikan diantaranya ketika beliau masuk ke makam Mbah Mutamakin Kajen dalam keadaan pintu terkunci, beliau bisa masuk dengan tanpa membuka pintu tersebut, dan ketika berziarah beliau langsung masuk ke makam dan bisa berdialog dengan Mbah Mutamakin. Beliau persis berada di samping cungkupnya, padahal cungkup Mbah Mutamakin di samping tidak untuk peziarah umum juga terkunci rapat. Sumber ini berasal dari Kiai Haji Ali Murtado Krian Jepara yang pernah diajak dan mengalaminya sendiri ketika ziarah bersama Mbah Yasin. Karomah yang kedua, ada seorang Cina yang datang ke rumah beliau. Cina itu berasal dari Jogja. Karena Cina, maka Mbah Yasin bingung, mau dikasih doa tidak bisa baca, mau dikasih ayat tidak mengenal Al-Quran, maka dikasih bungkusan yang isinya tai ayam tapi dibuntel mori. Karena saking mantepnya, Cina ini kemudian sukses berhasil sampai sekarang, dan beliau berterima kasih dengan cara memberikan bingkisan-bingkisan setiap tahun. Nah, itulah secara singkat Mbah Yasin dan sekaligus cerita Pondok Al-Qawaniyah. Sumber ini saya dapatkan dari ayah saya sendiri, artinya sumber primer ya. Jadi ayah dari Mbah Yasin, dari ayahnya, kemudian ditulis dalam buku yang merupakan manuskrip yang sekarang masih saya simpan. Niku kersane jenengan ngerti bahwa Mbah Yasin itu berasal dari Hajen.